Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, sebelumnya perkenalkan, saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Terbuka UT Daerah Lampung. Nama saya adalah Fatma Yuliarti, NIM 857046909. Matkul Pratikum IPA di SD, Salut Banjar Agung Prodi FKIP S1 PGSD. Baik, saya di sini guna untuk memenuhi tugas Pratikum IPA di SD, yaitu mengamati ekosistem darat buatan alami serta ekosistem darat buatan, yaitu selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pembahasan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik. Ekosistem digambarkan sebagai tempat di mana makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan hidup bersama dengan benda-benda tak hidup seperti air, tanah, dan udara. Dalam ekosistem, semua makhluk hidup saling bergantung untuk bertahan hidup. Baik, yang pertama adalah biotik. Biotik adalah komponen makhluk hidup dalam suatu ekosistem, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme sebaliknya. 2. Abiotik adalah komponen benda mati yang menyusun ekosistem, contohnya seperti air, tanah, udara, sinar matahari, dan suhu. Dan di dalam pengamatan, kita harus menyediakan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Seperangkat alat tulis, 2. Barometer, dan 3. Lingkungan alam sekitar. Pengamatan yang pertama yaitu ekosistem darat alami. Ekosistem darat alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, seperti hutan dan laut ataupun yang lainnya ya, masih banyak. Sebelum kita amati, kita siapkan dulu alat untuk melihat tekanan udara serta alat tulis. Tekanan udara pada hutan di sini adalah 1000,3 HPA. Ekosistem darat alami seperti hutan adalah sistem yang kompleks di mana berbagai komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi dan bergantung pada satu sama lain untuk menjaga kehidupan yang seimbang. Dan ini adalah tanaman waru. Tanaman waru atau rumput liar menyerap sinar matahari dan menggunakan nutrisi dari tanah yang kering. Dan ini adalah tanaman paku, serta berbagai rumput-rumput liar dan tumbuhan liar lainnya yang tumbuh subur. Tumbuhan ini berperan sebagai penghasil yang mengubah energi matahari menjadi makanan melalui fotosintesis. Dan komponen biotiknya terdapat hewan kecil seperti semut yang menempel di dedaunan, dan siput yang hidup di hutan dan berperan sebagai konsumen dan membantu ekosistem berjalan dengan baik, serta pengurai yaitu jamur yang berfungsi sebagai pengurai yang menguraikan bahan organik mati. Yang kedua yaitu ekosistem darat buatan. Ekosistem darat buatan yaitu ekosistem yang diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu seperti taman, sawah, dan kebun. Dan di dalam ekosistem darat buatan, tekanan udara juga mencapai 1000,3 HPA. Dan berikut adalah tanaman pisang, serta tanah yang kering dan terik matahari yang menyinari. Tanaman ini tujuannya untuk mengoptimalkan pertumbuhan, meningkatkan hasil panen, dan memudahkan proses pengolahan. Yang kedua yaitu ada tanaman nanas. Dari ekosistem buatan, tanaman nanas yang dibudidayakan secara sengaja di lingkungan yang dikendalikan atau dimanipulasi oleh manusia. Yang ketiga yaitu ada tanaman alpukat. Dalam ekosistem buatan mengacu pada budidaya alpukat yang dilakukan dengan campur tangan dan dikontrol oleh manusia. Dan yang terakhir yaitu ada tanaman salak. Di ekosistem buatan merujuk pada budidaya salak yang sengaja dibuat oleh manusia, seperti perkebunan atau pekarangan rumah, untuk mengontrol kondisi pertumbuhan dan meningkatkan hasil panen. Komponen biotiknya terdapat yaitu ada pengurai atau jamur yang merupakan dekomposer atau pengurai utama bersama bakteri.
Dan ada hewan yaitu laba-laba, adalah predator alami yang sangat efektif. Mereka memangsa berbagai macam serangga termasuk yang dianggap hama oleh manusia. Serta ada semut maupun kumbang yang memainkan peran krusial dalam sebuah ekosistem, terutama dalam proses penguraian, siklus nutrisi, dan pengendalian populasi. Mereka memiliki hubungan timbal balik yang kompleks untuk menjaga keseimbangan alam loh. Kesimpulan utamanya adalah ekosistem darat alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia dan memiliki keanekaragaman hayati yang disebut biotik serta faktor abiotik yang lebih beragam. Sedangkan ekosistem buatan sengaja diciptakan manusia untuk tujuan tertentu dengan komponen biotik yang lebih terbatas dan dikontrol. Bobby Valentino.